sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Para adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya masa muda adalah masa keemasan. Oleh karenanya syariat memberikan perhatian khusus terhadap masa muda. Bahkan nanti hari kiamat kelak akan ditanya khusus tentang masa muda. Kata Nabi SAW, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Sungguhnya dua kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bergeser. Pada hari kiamat tidak bergeser ke surga atau neraka hatta yus'ala an arba, sampai ditanya tentang empat perkara. Empat perkara tersebut an umrihi fima abnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Kemudian kata Nabi, wa an syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dia gunakan. Wa an amili wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqah. Kemudian ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dia habiskan. Yang keempat an ilmihi ma amila minhu, tentang ilmunya apa yang sudah dia kerjakan atau apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Di sini setelah Rasulullah menyebutkan ditanya tentang umurnya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan ditanya tentang masa mudanya. Karena masa muda adalah masa kekuatan di antara dua kelemahan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma min ba'di dha'fin quwwah thumma min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Itu manusia tercipta dari air mani yang mungkin kalau disiram air kemudian hilang, dari masa kecil yang lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian setelah kuat menjadi lemah lagi dan tua. Sehingga masa muda adalah masa di mana terletak di antara dua kelemahan. Oleh karenanya masa yang sangat energik, masa yang sangat produktif. Maka dia akan ditanya secara spesifik, secara khusus oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dari sini kita dapati ternyata di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah para pemuda yang mereka berjuang, mereka memberi sumbangsi kepada umatnya. Contoh anak-anak muda yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dia berdakwah, kemudian mengingatkan manusia akan tauhid, mengingatkan manusia akan kesyirikan, dan dia bersendirian ketika itu berdakwah, sampai kaumnya mengatakan, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sungguhnya kami dengar ada seorang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan kita, namanya pemuda tersebut adalah Ibrahim. Jadi dia seorang pemuda ketika berdakwah menyelisihi seluruh kaumnya karena mereka menyembah berhala. Namun Ibrahim alaihissalam, karena di antara kekuatannya dia masih muda, dia tegar dalam berdakwah, dan Allah sebutkan kisahnya sebagai seorang pemuda. Demikian juga di antara para pemuda yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah Ashabul Kahfi. Allah mengatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya Ashabul Kahfi adalah sekumpulan pemuda yang mereka beriman kepada Rabb mereka, dan Allah tambahkan hidayah bagi mereka. Siapa pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini? Mereka ada 7 orang, dan mereka ini disebutkan dalam buku-buku tafsir adalah anak-anak para pembesar. Bapak-bapak mereka ada yang menteri, ada yang pembesar, ada orang kaya. Tapi subhanallah Allah kasih hidayah kepada mereka 7 orang ini, sehingga mereka beriman, dan mereka juga ternyata menyelisihi seluruh negeri mereka, sampai akhirnya mereka dipanggil oleh sang raja, diinterogasi, ditanya, dipersekusi untuk meninggalkan tauhid mereka. Namun mereka ditegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata." Ketika mereka ditanya, mereka dengan tegar kata Allah, kami pun kokohkan hati mereka ketika mereka berdiri, kemudian ditanya oleh raja dan orang tua mereka, dipersekusi, namun mereka bisa menjawab dengan tegar. Mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah pencipta langit dan bumi, bukan berhala-berhala yang kalian sembah, bukan makhluk-makhluk yang kalian sembah. Ini juga Allah sebutkan ternyata para pemuda. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran seperti contohnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, seorang pemuda yang dirayu oleh wanita yang sangat cantik jelita, kemudian dia bertahan, dia mengutamakan akhirat,
Bahkan dia mengatakan dalam doanya, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan para wanita-wanita tersebut. Dia memilih di penjara daripada harus mengikuti hawa nafsu para wanita. Allah juga sebutkan tentang kisah sang pemuda yang hebat, Yusuf alaihissalam. Dan tentunya ada kisah pemuda-pemuda yang lain. Dan ternyata Allah juga menyebutkan tentang kisah pemudi. Seperti Allah sebutkan tentang kisah Maryam bintu Imran, ya, yang bagaimana ahsanat farjaha, yang dia benar-benar menjaga kemaluannya sehingga dia tidak mau terjerumus dalam hubungan yang tidak benar dengan lelaki manapun. Sampai ketika Allah kirim malaikat Jibril dalam bentuk seorang lelaki yang tampan. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maryam sedang beribadah bersendirian, tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam bentuk seorang lelaki yang sangat tampan, basharan sawiyya. Tetapi Maryam ketika itu, karena dia wanita bertakwa, dia langsung ingatkan, dia pikir itu manusia. Dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sungguhnya aku berlindung kepada Allah dari engkau dan dari engkau bertakwa, yaitu jauhi aku wahai sang pemuda, jangan kau dekati aku. Ternyata pemuda ini adalah malaikat Jibril yang ingin mengabarkan bahwasanya Maryam bakalan punya anak tanpa suami. Tetapi intinya bagaimana dia menjaga dirinya agar tidak berdua-duaan dengan lelaki tersebut. Maka Allah puji Maryam, Allah berkata, allati ahsanat farjaha, seorang wanita yang salehah yang dia menjaga kemaluannya. Demikian juga Allah sebutkan tentang pemudi-pemudi yang ditemui oleh Nabi Musa di kota Madian. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa alaihissalam kabur dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka dia pergi dari Mesir menempuh berjalan ratusan kilo sampai pada suatu kota namanya Madian. Kata Allah, walamma warada ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nas wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Ketika Musa datang, ternyata lagi banyak orang kumpul di sumur mengambil air. Tiba-tiba ada dua wanita tidak masuk di tengah-tengah para lelaki, mereka tahan-tahan kambing mereka, tidak ambil air. Musa kasihan, Musa datang, kenapa kalian tidak ambil air? Kata mereka, kami para wanita harusnya yang ambil air bapak kami, tapi bapak kami sudah tua sehingga kami yang sini harus ambil air, tapi kami nggak bakalan ambil air kecuali seluruh lelaki pada pergi dulu baru kami ambil air. Jadi mereka tidak campur masuk di tengah-tengah rombongan para lelaki, enggak, tapi mereka ingin terpisah, laki-laki sudah pergi baru mereka ambil air karena mereka punya rasa malu yang sangat tinggi. Kemudian Allah sebutkan fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhil. Akhirnya Musa alaihissalam membantu mereka berdua. Musa alaihissalam ambilkan air, kasih mereka berdua, kemudian mereka pulang. Kemudian Musa alaihissalam berbaring di bawah sebuah pohon, kemudian berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilai min khairin fakhir. Ya Allah, aku butuh rezeki darimu. Musa alaihissalam lapar. Setelah itu Allah sebutkan faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian datanglah salah satu dari dua wanita tersebut, datang dengan jalan malu-malu. Kata Umar, sambil qailatan bi thawbi ala wajhiha, sambil menutup wajahnya malu-malu ketemu Nabi Musa. Kemudian dia berkata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai Musa, sungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi upah karena kau telah mengambilkan air bagi kami. Tapi Allah sebutkan tentang wanita ini, dia berjalan malu-malu. Ini diantara pemuda-pemudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai semangat bagi adik-adik sekalian bahwasanya para pemuda, para pemudi memiliki peran dalam kehidupan ini. Kita sebenarnya ada pergeseran. Kalau kita lihat sejarah zaman dahulu, anak-anak muda hebat-hebat. Zaman Nabi SAW yang berjuang berdakwah bersama Nabi adalah anak-anak muda. Anak-anak muda. Ada yang belasan tahun, ada yang 20-an tahun. Sampai Rasulullah SAW ketika menugaskan Usama bin Zaid untuk menjadi panglima perang, umurnya masih berapa? Masih 20-an. Masih muda. Ya. Kemudian juga Attab bin Asid juga, atau Attab bin Usaid ketika jadi gubernur Mekah juga masih sangat muda. Kita juga punya kisah misalnya Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Bizantium Romawi, umur dia masih 21 tahun. Jadi khalifah umur 19, 2 tahun kemudian menaklukkan Bizantium Romawi. Dan bagaimana anak muda dulu sangat hebat-hebat. Cuma sekarang mengalami pergeseran sehingga dikesankan namanya anak muda masih harus dimanja, belum bisa apa-apa, sehingga akhirnya tidak ada kesungguhan sejak dini. Berbeda dengan orang dahulu, mereka masih muda dan mereka kuat-kuat dan mereka sudah bisa
beri sumbangsi ketika masih muda. Yang ingin saya sampaikan, adik-adik sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda zaman sekarang menghadapi tahadiyat, tantangan-tantangan yang dahulu mungkin tidak kita hadapi ya. Saya Ustadz sudah usia 46, kemudian di belakang saya mungkin lebih tua-tua juga. Mereka menghadapi masa muda tidak seperti yang dihadapi oleh adik-adik sekarang. Tantangan lebih dahsyat dengan adanya dunia internet, tontonan ya. Sehingga tantangan yang adik-adik hadapi tidak seperti yang kita hadapi. Sekarang tontonan luar biasa ya. Tontonan luar biasa ya. Saya dulu masih ingat, saya masih naik bis pakai baju begini, sekitar saya umur 20-an. Di bis kemudian ada orang datang nawarkan dulu majalah-majalah inilah, majalah-majalah dewasa. Mas, saya bilang astagfirullah, nggak jadi. Terus dia keluarkan buku Yasinan. Maksudnya dia jual apa saja ada. Mau dapat hidayah, mau dapat kesesatan dia jual. Dulu kalau mau dapat seperti itu harus beli, harus cari. Sekarang tinggal mudah, tinggal masuk di internet, akses apa saja bisa dilihat. Ini contoh tantangan yang tidak sama dengan yang kita hadapi ketika zaman dahulu. Oleh karenanya para pemuda harus menyadari akan hal ini. Dan siapa yang berhasil, yang bisa hebat ketika masih muda, dia bertakwa kepada Allah, ini pemuda yang luar biasa. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah la ya'jab min syabin laisa lahu sabwah. Sungguh Allah kagum dengan seorang pemuda yang istiqamah. Allah kagum karena namanya pemuda, biasanya saat-saat dia coba-coba, nakal-nakal ya, ingin tahu ini, keponya tinggi, tetapi ada seorang muda yang kemudian bertakwa, ini pemuda yang luar biasa. Makanya ketika Nabi SAW sebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, ketika matahari jaraknya 1 mil, panas luar biasa, 7 golongan. Yang pertama imam yang adil, yang kedua kata Nabi SAW, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak muda yang langka. Saya sampaikan kepada adik-adik, berjuang untuk menjadi pemuda yang seperti ini, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Benar di luar sana betapa banyak godaan-godaan yang membuat kita tertarik untuk mencoba, untuk melakukan, untuk nakal, mumpung masih muda. Banyak syaitan datang kemudian membisikin kita agar kita mencoba-coba hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang berhasil, yang sukses, yang di masa muda dia sudah bisa bertahan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini saya akan sebutkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Yang pertama, anak-anak muda tertantang untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana cara bisa berbakti kepada kedua orang tua? Dan ini adalah rahasia kesuksesan adik-adik di kemudian hari. Betapa banyak orang sukses, orang berhasil, teman-teman Ustadz, setelah Ustadz pelajari, ternyata sebab utamanya diantaranya mereka berbakti kepada orang tua. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Ingin rizki lapang, jadi orang sukses, duniawi. Ingin umur panjang, sehat, segar bugar, duniawi. Bisa sukses dunia, di antara sebabnya belum sukses di akhirat adalah sambung silaturahmi. Dan silaturahmi tertinggi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang tantangan bagi adik-adik untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang berbakti kepada orang tua mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda. Ya. Oleh karenanya ini adalah poin penting bagi adik-adik kalau ingin sukses. Mau jadi ustaz sukses berbakti sama orang tua, mau jadi pejabat sukses berbakti kepada orang tua, menjadi pedagang sukses berbakti kepada orang tua, menjadi apapun kalau mau sukses, di antara rahasianya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau masih punya ibu, berbakti kepada ibu, masih punya ayah, berbakti kepada ayah. Dan ini tantangan yang harus dilakukan. Oleh karenanya saking pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, sampai Allah dalam tanda kutip turun tangan langsung menjelaskan, Allah turun tangan langsung menjelaskan tentang jasa-jasa kedua orang tua. Dia terutama jasa ibu. Kata Allah, hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Bagaimana seorang ibu mengandung sang anak dalam kondisi yang tidak dia sukai, melahirkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, seorang wanita, kalau seorang ibu ketika melahirkan anak, dia berhadapan dengan kematian. Bisa jadi dia meninggal, dan betapa banyak seorang ibu yang
meninggal gara-gara melahirkan. Wa fisaluhu 30 syahra, demikian juga dia menyusui sang anak ya. Oleh karenanya ini adalah jasa ibu yang kita lupakan karena kita tidak melihat jasa tersebut. Beda jasa ayah, kita sudah besar, kita lihat ayah kita cari nafkah, bekerja keras, banting tulang, kasih kita uang. Tapi ketika kita dalam kandungan, merepotkan ibu sampai susah ketika mengandung kita ya. Apalagi ada namanya ngidam ya, pingin ini, pingin itu suatu hal yang sangat berat bagi seorang ibu. Belum lagi kemudian kesakitan dirasakan, perut merasa berat. Bayangkan kita jalan bawa 3 kilo di perut, berat ya, mana-mana ya. Dan itu dirasakan oleh ibu, terutama ketika akan melahirkan. Karena kita tidak ingat itu semua, maka Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. Suatu hari ada seorang sedang tawaf, dia gendong ibunya. Dia gendong ibunya dengan semangat, dan gendong ibu tidak mudah. Kemudian dia tawaf di tengah keramaian, di tengah kesesakan. Kemudian dia menggendong ibunya, tawaf, dia sa'i, dan ini pekerjaan yang sangat berat. Tapi dia menggendong ibunya dengan bahagia. Dia mengatakan, ana laha ba'iruhal mudhallalu wa in udhirat rikabuha lam udharu. Kata dia, aku adalah tunggangan bagi ibuku yang tunduk kepada ibuku, yaitu saya menggendong ibuku dengan senang hati. Kalau ada tunggangan-tunggangan lain tidak suka ditunggangi oleh penunggangnya, adapun saya dengan senang hati ditunggangi oleh ibuku. Yaitu dia gendong ibunya dengan senyum, dengan bahagia, bukan merasa keletihan, karena dia tahu berbakti kepada ibunya adalah pahala yang besar. Maka dia bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, aturani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu saya telah membalas ke jasa ibuku? Kata Ibnu Umar, wala zafrah, kau tidak bisa balas jasa ibumu meskipun membalas satu rasa sakit yang dirasakan ibumu ketika kontraksi akan melahirkanmu. Mungkin adik-adik mungkin nggak tahu. Nanti kalau besar punya istri, tahu istri ketika melahirkan mengalami kontraksi, pembukaan pertama, pembukaan kedua, sampai pembukaan sekian, merasakan kontraksi, perut berkontraksi sangat sakit karena sang anak mau keluar. Itu sakitnya luar biasa. Kata Ibnu Umar, kau gendong ibumu berkilo-kilo, tidak bisa kau balas bagaimana jasa ibumu ketika akan melahirkan engkau. Namun ini semua kita lupakan. Oleh karenanya Allah ingatkan kita agar kita berbakti kepada orang tua. Agar kita berbakti kepada orang tua. Ada kisah menarik saya diceritain sama kawan. Jadi subhanallah, ada dua orang tua punya anak perempuan gila. Kemudian mereka berdua, ini kisah nyata di Yaman. Saya ceritain langsung sama seorang, diceritain oleh tetangganya. Jadi dia gila perempuan ini. Kemudian dua orang tuanya merawat perempuan ini dan berdoa kepada Allah tentang nasib perempuan ini, serahkan kepada Allah. Apakah ada yang mau menikahinya? Ternyata ada yang mau. Ada seorang laki-laki nikahi wanita gila ini. Subhanallah, mereka senang bahagia, dinikahi, akhirnya mengandung. Begitu mengandung, suaminya pergi karena nggak betah tinggal beristrikan orang gila. Mungkin tadinya awalnya dia niat baik untuk ngurusi orang gila, ternyata dia tidak mampu, akhirnya dia pergi. Akhirnya wanita ini mengandung dan punya anak, dan anaknya ternyata waras, dan ternyata anaknya sangat berbakti kepada ibunya. Sampai kalau jalan sama ibunya terkadang diludahi oleh ibunya, dilempar oleh ibunya. Sampai kalau ke dokter dimaki-maki sama ibunya, dokter sampai heran, kok bisa ibu begini? Cerita dulu ibu saya. Tapi subhanallah, berkat jasa doa kedua orang tua, wanita gila ini Allah siapkan bagi dia seorang anak yang soleh, yang sangat berbakti kepadanya. Bahkan ketika ibunya gila pun dia kuat menjaga dan merawat ibunya. Ini contoh di dalam kisah nyata bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Saya punya teman, ini teman dekat ya. Dia pernah kerja, cerita sama saya, kerja setahun penuh di zaman dulu. Dan setelah setahun penuh dia kumpulkan uang 15 juta. Ini kerja dia selama 12 bulan. Dia kumpulkan 15 juta. Setelah punya uang 15 juta, ternyata ibunya terlilit hutang. Maka ibunya minta tolong sama dia. Ibunya ternyata utangnya 13 juta. Maka dia bayar 13 juta. Tinggal 2 juta. Dia bilang, Bu, coba cek lagi, mungkin masih ada sisa utang. Kata ibunya, cek lagi, masih ada nak, tinggal 2 juta. Maka dia kasih lagi 2 juta, habis semua uangnya.
Tapi dia bilang saya lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu padahal gaji pertama saya kerja kalau nggak salah, dan saya berikan semua kepada ibu saya. Padahal 15 juta itu zaman dulu tuh banyak. Zaman dulu mungkin 100 juta atau lebih. Dan itu dia mau niatkan untuk ini, untuk tapi ternyata habis untuk bayar utang ibu. Sekarang teman saya itu, dia kerja sebulan cuma mungkin 3 jam, penghasilannya ratusan juta tiap bulan. Kerjaan cuma telepon 3 jam sebulan, hasilnya ratusan juta. Rajin ngaji karena waktunya banyak yang lapang. Dia di antara murid-murid saya yang sangat cerdas, ya, padahal dia orang biasa, tapi dia terkadang ngeritik ustaz, terkadang ustaz sangat salah, dia benar karena cerdasnya, dia punya waktu yang lapang. Maksud saya, ketika dia berbakti kepada ibunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan, keberhasilan, kesuksesan baginya. Maka ini tantangan. Ada sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi agar kita bisa berhasil, di antara sebabnya, dengar perkataan ustaz, di antara sebabnya berbakti kepada orang tua. Jangan pernah meremehkan hal ini. Tentunya ketika berbakti mengharap sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Cukup Allah yang tahu kita berbakti kepada ibu kita. Senangkan hati orang tua, ya, senangkan hati orang tua. Saya waktu hajian sama Pak Gub, waktu itu visa hampir tidak keluar. Susah waktu itu, waktu kasus visa keluar atau tidak keluar. Akhirnya ada salah seorang pejabat, temannya Pak Gub juga kenal. Saya bilang, Pak, sudah, telepon aja pejabat tinggi. Di bawah presiden ada pejabat tinggi, telepon dia. Bapak punya hubungan, punya. Suruh dia telepon ke kedutaan Saudi, insya Allah visa Bapak keluar. Kata dia, insya Allah Ustaz, saya akan telepon. Subhanallah, berapa jam kemudian visanya keluar. Lalu saya tanya sama pejabat tersebut, itu hajian sama Pak Gub, saya bilang, kok bisa keluar? Kok telepon si Fulan? Telepon pejabat tinggi, kata dia, enggak Ustaz. Habis Ustaz begitu, saya langsung telepon ibu saya. Dia bilang, ibu, saya mau hajian, tolong semoga saya dimudahkan. Subhanallah, yang dia telepon bukan pejabat, yang telepon siapa? Ibunya. Ya. Karenanya kalau seorang berbakti sama ibu, tidak ada yang mendoakan kita dengan doa yang sangat tulus seperti ibu kita. Dan kalau ibu kita sudah berdoa, sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah banyak buktinya. Oleh karenanya ini tantangan, tak kalah sekarang banyak anak muda yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Adik-adik harus bisa buktikan, saya pemuda yang soleh dan soleha, pemudi yang soleha, berbakti kepada orang tua saya. Saya kemarin sempat ada teman anak muda juga yang kerja di luar negeri di Eropa, mendapat syubhat dihempaskan oleh orang-orang non-muslim. Mereka mengatakan, ngapain berbakti sama berbuat baik kepada orang tua? Memang kita dilahirkan oleh mereka, tapi memang mereka punya tugas untuk merawat kita, punya tugas untuk membiayai kita. Itu tugas mereka. Jadi nggak usah mereka harap pamrih dari kita, nggak perlu kita balas budi karena memang tugas mereka. Dibuat seperti ini supaya orang tidak berbakti. Kemudian juga ada anak muda zaman sekarang disebut generasi sandwich. Pernah dengar nggak? Yang sandwich itu apa? Ditekan atas bawah. Sebagai anak muda luar biasa. Saya bilang itu generasi luar biasa. Bagaimana masih muda menjadi tulang punggung keluarganya. Mungkin dikesan sandwich seakan-akan kasihan generasi yang menderita. Tidak. Dia adalah pemuda yang hebat, yang bisa menjadi tumpuan rumah keluarganya, meskipun dikatakan dengan sandwich. Ini generasi luar biasa. Dan ada, saya kenal salah seorang pegawai saya masih muda, tapi kerja untuk keluarga, luar biasa. Di Jakarta, kerja buat keluarga. Oleh karenanya, ini salah satu tantangan. Apakah di zaman sekarang, kita pemuda bisa berbakti kepada orang tua? Mumpung orang tua masih hidup, maka jangan pernah sia-siakan. Dia adalah sebab sukses kita di dunia, apalagi di akhirat. Yang kedua, tantangan yang dihadapi pemuda zaman sekarang adalah hilangnya kepekaan. Ini saya lihat anak muda karena sering berinteraksi dengan medsos, sehingga dia jarang melihat contoh kepribadian langsung dari orang tuanya, dari orang-orang tua di sekitarnya, sehingga kepekaannya kurang. Kita dulu masih kecil, kita sering lihat bagaimana sopan santun orang tua, sopan santun om-om kita, bagaimana bahasa punya pengaruh, sehingga ada sopan santun, ada budi pekerti yang bisa dilihat langsung, entah dari guru kita, dari orang tua kita, dari om-om kita, tante-tante kita. Nah, sekarang anak muda, ya, karena sering interaksi dengan gadget,
Sehingga contoh nyata tersebut mereka tidak perhatikan, fokus mereka kepada gadget. Terkadang rasa malu hilang, terkadang kepekaan hilang. Sampai ketika saya ke Mekah, saya ketemu dengan mahasiswa agama. Kemudian dia duduk depan saya, dia main game depan saya. Ya, artinya bukan main game dilarang, cuma kan harusnya dia malu. Masa ketemu ustadz main game depan ustadz sambil, kalau anak muda zaman dulu malu seperti itu. Ada ustadz depan, kita main game depan ustadz. Tapi sebagian anak muda zaman sekarang cuek aja, tidak ada kepekaan tersebut. Ini tantangan bahwasanya kita harus memiliki kepekaan sehingga kita bisa berinteraksi dengan baik dengan akhlak yang mulia. Kalau kepekaan tidak ada, repot. Sama, saya punya teman juga mengeluhkan tentang anaknya. Jadi anaknya sudah dibiayai sampai sekolah tinggi, keluar uang banyak, kemudian dia carikan pekerjaan dan sudah bekerja. Tiba-tiba dia bilang sama teman saya, sama orang tuanya, di bulan Ramadan, kata dia, "Abi, saya mau resign." Kenapa resign? Saya ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya dia bilang dia mau berhenti kerja. Dia nggak tahu abinya sekolahkan dia mahalnya luar biasa. Dia tidak peka bahwasanya abinya carikan kerjaan buat dia. Dia tidak peka. Pokoknya dia mau enjoy, saya ingin berhenti, ingin belajar, ingin ngaji. Sampai heran, apakah tidak ada kepekaan pada anak-anak zaman sekarang? Ini banyak terjadi di kantor-kantor pun demikian. Anak-anak muda tahu-tahu ingin berhenti aja. Tidak ada kepekaan. Maka salah satu tantangan yang dihadapi oleh anak muda zaman sekarang harus memiliki kepekaan, sopan santun harus dipelajari. Ini nggak layak, ini nggak pantas, ini harusnya kita pekeuh, kita malu. Ini dalam adat Bugis tidak pas, tidak cocok. Anak muda harus hormat sama orang tua. Ini tetap harus dipelajari, harus diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, karena ini adalah salah satu tantangan yang dihadapi anak muda zaman sekarang. Berikutnya mungkin yang terakhir karena waktu sudah habis ya. Tantangan taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya di antara anak muda yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan kemaksiatan. Di zaman sekarang sarana maksiat luar biasa, semua bisa diakses. Kita lihat berbagai macam kenakalan remaja, kita lihat berbagai macam kemaksiatan, tontonan dan berbagai macam hiburan terbuka selebar-lebarnya bagi anak muda. Maka ini tantangan luar biasa yang harus kita anak-anak muda hadapi. Saking pentingnya hal ini sampai Allah sebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana seorang pemuda yang tampan, yang jauh dari kampungnya, kemudian digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita, tapi kemudian dia bisa berhasil lolos meninggalkan godaan tersebut. Ini menakjubkan. Bahkan memilih untuk dipenjara daripada harus memenuhi syahwat para wanita. Kemudian juga Rasulullah SAW sebutkan sampai kisah 5 di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, orang yang kelima, rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Digoda wanita cantik kaya raya, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ceritakan. Rasulullah juga ceritakan tentang seorang yang terjebak dalam goa. Kemudian tiba-tiba ada batu jatuh di pintu goa. Kalau dibiarkan lama-lama dia akan kehabisan oksigen dan akan meninggal dunia. Maka dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya dulu saya punya sepupu yang sangat saya cintai. Saya kejar-kejar, bertahun-tahun saya kejar dia. Tidak ada lelaki cinta kepada wanita seperti saya cinta kepada sepupu saya. Sampai suatu hari, dan dia selalu tidak mau. Sampai suatu hari ternyata dia butuh uang. Maka dia pinjam uang sama saya kasih dia uang setengah kilogram emas. 120 dinar, sekitar setengah kilogram emas. Dengan syarat dia menyerahkan kehormatannya kepadaku. Karena dia butuh uang, maka dia setuju. Akhirnya dia setuju, sudah saya dekati dan ketika akan saya gauli, tiba-tiba dia berkata, ya Abdullah ittaqillah, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau lakukan hal ini kecuali dengan secara syar'i. Maka saya pun tinggalkan dia dan tinggalkan emas tersebut karena engkau ya Allah. Ya Allah, jika aku melakukannya karena mencari keridhaan-Mu, bukalah pintu goa. Akhirnya pintu goa terbuka. Ini Rasulullah ceritakan
Bosnya bukan kita aja yang menghadapi ujian-ujian. Ini ada pernah orang-orang diuji, wanita cantik jelita. Kalau zaman sekarang adik-adik mungkin ada yang kirim WhatsApp, kirim gambar, kirim video, menggoda. Jangan dengar. Blokir itu cewek ya, blokir. Jangan disimpan fotonya ya. Jangan disimpan fotonya. Apalagi yang goda cuma perempuan-perempuan jelek. Yang cantik aja kita blokir. Bayangkan laki-laki ini digoda oleh wanita cantik dan kaya raya. Mungkin kita nggak pernah mengalami hal tersebut. Ada kita digoda wanita cantik kaya raya? Nggak ada. Yang ada cantik mungkin nggak cantik miskin, atau kaya tapi nggak cantik. Tapi digoda wanita cantik kaya raya, ini sangat berat, sangat berat. Ternyata saya wajah segini-segini saja, ternyata ada wanita cantik kaya raya yang menggoda. Tapi laki-laki ini, pemuda ini bertakwa kepada Allah. Contohnya Yusuf alaihissalam, maka dia kabur dari tempat maksiat. Maka cara yang paling efektif agar kita selamat dari godaan-godaan, kabur dari tempat maksiat. Jangan dekat-dekat. Kalau ada komunitas, ada anak-anak, anak muda-muda, kemudian ngumpul-ngumpul, pacar, tinggalin. Enggak, saya cari komunitas lain. Kalau ada tempat-tempat yang bisa orang berzina di situ atau melakukan hal yang haram, jauhi tempat tersebut. Jangan dekat-dekat. Kapan kita dekat-dekat, maka kita akan tergerus dan akan terbawa. Inilah hari-hari yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh di zaman sekarang. Maka minta tolong kepada Allah. Jangan lupa sholat 5 waktu. Kalau ada waktu jangan lupa sholat witir. Dan jangan lupa kalau ada waktu puasa Senin Kemis. Apa yang adik-adik biasakan sejak muda akan terbawa terus. Kita sekarang lihat betapa banyak orang-orang yang sukses karena memang sejak muda mereka serius. Mereka serius. Yang soleh, kenapa sejak muda mereka soleh? Yang bilang nanti kalau sudah tua baru saya berubah. Enggak. Kebiasaan terkadang terbawa terus. Oleh karenanya sejak muda, mumpung tidak banyak kesibukan, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan. Sholat 5 waktu, apapun kita nakal, apapun, tetap jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Saya punya kawan dekat, dia dulu suka ngantar orang-orang ke bar-bar, ke tempat diskotik, tapi dia nggak pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Sampai dia pergi ke tempat maksiat, tempat orang zina, dia antar bosnya, dia bilang sama satpam, ada sajadah nggak, saya mau sholat. Subhanallah. Bosnya zina, dia sholat. Sekarang dia jadi orang soleh, alhamdulillah. Maksudnya kalau kita sholat 5 waktu, kita masih bisa kembali. Tapi kalau sholat 5 waktu kita tinggalkan, khawatir kita nggak bakalan kembali. Maksud saya apapun yang terjadi, mau nakal apapun, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan lupa selalu minta doa dari ibu. Mumpung masih punya ibu, minta, Bu doain saya, Bu doain saya. Saya tahu tidak ada doa yang paling tulus seperti doa ibu. Kasihan anak tak. Doakanlah untuk anakmu ya ibunda. Minta sama ibu agar mendoakan kita. Jangan lupa sholat 5 waktu, sholat witir, puasa insya Allah sebulan 3 hari dirutinkan, akan terbawa sampai kita di masa tua insya Allah ta'ala. Demikian yang bisa sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja Ustaz mohon diri karena ada keperluan. Selanjutnya boleh. Sallallahu Foto bersama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu